Bismillahirrahmanirrahim. Jarak yang terbaik itu 2 meter. 1, 2. Jangan nusuk malu. Ini masuk. Jarak adab, ya. Adab guru murid. Dalam pengajian itu nggak boleh jauh. Soal hari jauh berarti tega nang guru. Apa? Jerit-jerit. Suara ikut tuh. Iya. Tapi keparakan kok bunga. Jadi sedang-sedang itu paling 2 meter, ya. Itu jarak etika adab pengajian. Nah, terus biasanya ini sudah jadi oleh biasa, ya. Kang nesep-nesep tuh. Biasanya gampang ngantuk. Aja maning Kang Niwal. Lebih-lebih kali Kang Niwal sih pasti diganggu. Baik kok non. Kayak mesum dah. Terus kalau bisa jangan senderan. Senderan ngantuk tadi turun. Turun. Yang paling penting ngaji itu kita lihatkan untuk mentaati perintah Allah, perintah Kanjeng Nabi, ngurangi kebodohan, ya. Iya, dulu kepintaran duduk. Sebab kalau kita itu mencari kepandaian itu ya salah tujuan seperti itu, tapi mengurangi kebodohan kita. Itu yang paling penting, ya. Dan ini ngaji ini ilmu adab ini, ya. Ilmu adab, ya. Ilmu akhlak maksudnya itu. Azkiyah. Petunjuk bagi orang-orang yang ingin membersihkan diri, ya. Membersihkan maksudnya itu membersihkan batin, ya. Membersihkan batin. Caranya nanti kita baca bersama nazamnya, kemudian dimaknai, ya. Tinggal mengikuti. Ya, nanti kita jelaskan gitu, ya. Adapun terjemahannya itu saya lewat dibaca dewek baik, saya lewat kan. Entok waktu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Nanti dulu. Summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma' sahbi wa asba'i wila. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa rasul syarin habaila. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasbalaha ma'musila. Ayo dibaca bareng dikit. Bismillah. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma sahbihi taqwal ilahu madaru kulli sa'adatin wa tiba'u inna tariqa syari'atun
Bismillahi utawi nyebut asmanya Allah. Yuk, mungkin ikut. Bismillahi Ar-Rahmani. Zat kang, ayo dimaknai bisa. Zat kang welas asih maring mukmin kafir. Ar-Rahimi. Zat kang welas asih ing akhirat maring mukmin bloko. Alhamdulillah utais kabehe puji iku lillahi kadue Allah al muwafiqi kang faring pitulung lil ula maring gayuh keluhuran. Menggayuh keluhuran itu dimaksud mencapai keluhuran gitu ya, mencapai kemuliaan ya. Luhur itu mulia ya. Hamdan kelawan puji. Yuafi kang bisa ngimbangi. Apa puji? Al mutakammilan ing kanugrahane Allah kang sampurna. Sumas sholatu mangka utawi rahmat ta'zim ala rasuli muga tetep ing atase utusan al mustafa kang dipilih wal ali lan keluargane mak sahbi kang tetep sertane para sahabat wasba'in lan para pengikutnya wila ale bersambungan nuli maksudnya bersambungan ya, maksudnya bersambungan. Ini yang menerjemahkan atau yang membuat kitab ini itu lebih dulu mengawali dengan ucapan alhamdulillah kan ya. Alhamdulillah berkat pitulung Allah telah mendapatkan anugerah menggerakkan hatinya untuk menyusun kitab ini. Artinya apa? Si muallif atau penganggit ya kitab ini merasa bahwa semua kebaikan itu atau perbuatan baik kita itu hanya dari pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah kita tidak mungkin bisa melakukan kebaikan. Nah, dari sini makanya apabila kita bisa berbuat baik itu tidak boleh kita bangga. Kita tidak boleh usub gitu loh. Merasa mampu, merasa kuasa. Sebab kalau dibiarkan adanya kebanggaan seperti itu, dia khawatirkan malah justru ya akan membuat sombong, memandang rendah orang lain yang tidak dianggap melakukan kebaikan. Nah, nanti rusak ini amalnya, jadinya itu seperti itu, rusak. Jadi setiap apa yang kita lakukan ya pada jalan yang baik wajib kita syukuri. Oh, alhamdulillah kita itu bisa ya dibimbing oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kebaikan. Alhamdulillah. Bersyukurlah ke Allah, bersyukurlah ke Allah, bersyukurlah gitu ya. Jangan kita malah justru bangga gitu ya.
Jadi bahasa simpelnya begini, setiap apa yang kita lakukan dalam hal kebaikan itu merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri, ya. Tidak boleh kita banggain, tidak boleh kita unsur. Kemudian pengarang kitab ini juga tidak lupa, ya, apapun kita harus bersandarkan pada utusan Allah, yaitu pada Kanjeng Nabi, ya. Summa sholatu ala rasulil mustafa, berharap, ya, agar Allah itu memberikan terus rahmat azimnya kepada utusan atau Kanjeng Muhammad SAW yang terpilih, juga kepada keluarganya, ya, kepada para sahabatnya dan semua para pengikutnya dan seterusnya. Nah, ini sampean harus dipahami, ya, dipahami nih, ya. Sekarang itu kan sedang ramai di luar ini loh, ya. Sedang ramai di luar yaitu tentang persoalan nasab. Nasab zuriyahe Kanjeng Nabi. Maksudnya turunannya Kanjeng Nabi atau keluarganya Kanjeng Nabi atau ahlul baitnya Kanjeng Nabi. Ini sekalian ini, ya. Sampean juga harus pahami. Ahlul bait ini, kalau ada yang mengatakan ahlul bait, itu berarti ahlul bait itu adalah keluarga yang di rumah, keluarga yang dekat. Ahlul bait namanya, ya. Ahlul bait itu ada 4. Pertama yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, ini betul-betul harus paham sampean, sebab iki nang dunia luar lagi rame gini, lagi pertentangan, perdebatan terus menerus ini, ya. Nasab, ya, masalah nasab ini. Pertama yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai mantu daripada Kanjeng Nabi. Yang kedua Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, yaitu putri daripada Kanjeng Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Hasan, dan keempatnya Sayyidina Husaini, Hasan wal Husain. 4, ya. Yang kelima adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri. Itu ahlul bait, ya. Dicatat tuh, ya. Ingat-ingat, kalau ada yang membicarakan masalah ahlul bait berarti ada 5, ya. Keluarga yaitu Kanjeng Nabi, sahabat Ali, putri Kanjeng Nabi yaitu Sayyidatina Fatimah, terus Hasan wa Husain. Itu ahlul bait. Ahlul bait, awas lo, ya. Ada keluarga terdekat, ada keluarga yang turunannya Kanjeng Nabi setelahnya ahlul bait. Itu namanya zuriyah, ya. Zuriyah. Zuriyah itu berarti anak cucunya, turunannya, ya. Turunannya. Turunan yaitu berarti yang dilahirkan dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Gitu loh, ya. Berjalurkan Fatimatu Az-Zahra. Ini harus dipahami, ya, harus dipahami. Nah, masalah turunan atau nasab itu ada 2 jalan, ya. Ada 2 kelompok. Yang pertama yaitu betul-betul turunan dari nasab, artinya ada kaitan darah, yaitu daripada Hasan wal Husain. Itu berarti nasab turunan darah, genetika namanya, ya. Itu juga termasuk zuriyah, keluarga Kanjeng Nabi,
atau anak cucu daripada Kanjeng Nabi. Harus dipahami nih, ya, harus wajib dipahami sampai. Harus mengenal namanya zuriyah Kanjeng Nabi, ya. Nah, ada jarun nasab, saya ulangi, yaitu yang bersambung darah. Pada dene sampean engko gede dua anak, itu berarti anak itu adalah turunan berjarun nasab. Paham ya? Sampai juga nanti anaknya sampean punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi, buyut, kakek, canggo, wareng dan sebagainya. Itu namanya turunan yang berdasarkan nasab, ya. Ada yang berdasarkan sebab atau berdasarkan asbab. Ini khusus loh, kita bahas keluarga atau ahlul baitnya atau turunan Kanjeng Nabi khusus nih ya, bukan orang umum nih, bukan ya. Harus dipahami. Ada yang berdasarkan asbab, bukan turunan Kanjeng Nabi dari segi darah. Tidak ada kaitan darah, tetapi dianggap sebagai ahlul bait atau juga sebagai keluarga Kanjeng Nabi. Tuh. Contoh itu sahabat Al-Farisi. Sahabat Al-Farisi itu ya banget taatnya kepada Kanjeng Nabi, banget taatnya kepada para sahabat-sahabat yang lain, maksudnya itu kasih sayang dan kebaikan kemuliaannya itu ya, baik dari golongan Ansor, baik itu dari golongan Muhajirin, baik. Padahal sahabat Salman Al-Farisi ini bukan orang Quraisy, tapi dari negeri Persia yang tidak ada kaitan dengan keluarga Nabi, tidak ada ya. Tetapi karena Salman Al-Farisi ini banget memuliakannya dan mentaatinya peraturan atau ya apa saja yang diperintahkan Nabi ditaati, kemudian juga cinta dan kasih kepada para sahabatnya, maka Salman Al-Farisi itu diangkat menjadi ahlul bait oleh Kanjeng Nabi. Dianggap keluarga oleh para sahabat Muhajirin wal Ansor. Nah, ini Salman Al-Farisi ini berarti dia adalah keluarga Nabi, adalah ahlul baitnya Kanjeng Nabi. Dari jalur apa? Dari jalur asbab. Paham ya? Dari jalur asbab. Nah, oleh karena seperti itu, maka kesini ya sampai ke sampean KB ini. Siapapun yang menganut pada sunnah Kanjeng Nabi, kemudian menjadi orang yang takwallah, ya, berilmu, beramal dan mengamalkan ilmunya dengan istiqomah, betul-betul ikhlas, betul-betul menjaga sunnah Kanjeng Nabi, berarti secara langsung atau tidak langsung dari jalur sebab sampean masuk dalam keluarganya Kanjeng Nabi. Itu loh, ya. Dari keluarga Kanjeng Nabi sampean. Artinya apa? Artinya kalau ada doa wal alilan keluarga, berarti ini mendoakan sampean semua. Dan mendoakan keluarga Nabi, manusia sejagat yang betul-betul kokoh dan kuat, ya, menjaga dan mengamalkan sunnahnya Kanjeng Nabi. Itu keluarga Nabi. Atau boleh dikata zuriat Nabi, meskipun tidak ada kaitan darah nasab, tidak ada kaitan darah, ya, tapi dalam sebab amaliyahnya itu loh, maka keluarga. Jadi orang sejagat ini kalau memang dia itu takwallah, ya, maka dia adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, terus begini,
di Indonesia. Wajib paham nih sampean, wajib paham supaya jangan sampai keliru. Mencintai, menghormati, mengikuti. Ya. Awas. Mengikuti atau menjadikan suri tauladan, awas. Sebab apa? Sebab ini lagi polemik ini. Lagi menjadi persoalan. Turunan Nabi atau keluarga Nabi nang Indonesia khususnya iku disebutnya adalah Habib, paham? Habib. Keluarga Nabi itu disebutnya di Indonesia Habib. Tetapi yang menjadi tanda tanya adalah sayang nih. Di negara-negara lain itu loh, ya. Sebutan Habib itu tidak ada. Atau nggak tahu itu di negara-negara yang lain sebagian ya negara, tapi menurut ya yang sekarang ada kekisruan masalah nasab dan gelar ini, Habib itu adanya di Indonesia. Lucu ya. Keluarga Nabi adanya di Indonesia. Nah, yang mewadahi Habib adalah sebuah lembaga yang bernama Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah yang mewadahi. Lah mereka mengklaim diri sebagai, kadang ada yang mengaku Ahlul Bait, kadang ada yang mengaku adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kalau dalam bahasa santri zuriyah, gitu loh ya. Ada yang merasa dalam dirinya adalah ada mengalir darah Nabi. Jadi siapapun nggak boleh sembarangan. Pahami di bahasa saya. Katanya berarti masih menjadi tanda katanya, kan gitu ya. Nah ini para santri generasi muda nih, saya punya kewajiban untuk meluluskan akal pikiran sampean ke depan. Supaya apa? Supaya tidak keliru dalam kita menghormati, mengikuti, memuliakan tokoh-tokoh. Ya, jangan hanya kepencut atau mengikuti karena gelar. Awas loh. Ini wasiat saya nih ya. Kalian tidak boleh kepencut, tidak boleh mengikuti silo hanya karena gelarnya saja. Tetapi ikutlah ya gelar apapun, yaitu karena ketakwaan, karena akhlaknya ya, karena amaliyahnya, itu loh ya, karena kasih sayangnya, karena suri tauladannya. Awas, bukan kepencut karena gelarnya. Awas ya. Iya, demi Habib, kalau enggak terus kita membabi buta sampai cium kaki, nggak boleh. Sampai menuruti baik buruknya nggak boleh. Yang dituruti adalah baiknya. Ya, awas deh. Ya, jangan dumeh cucu Nabi kemudian sampean dengan kultus yang berlebihan, itu nggak boleh. Jadi tetap saja kita menghargai, memuliakan. Ya, Habib-habib yang baik, yang akhlaknya mulia, yang amalnya baik, yang menebarkan kasih sayang, dan yang memberikan suri tauladan pada kita, mengajak jalan Allah, mengajak atau menempuh jalannya Kanjeng Nabi. Kalau ada Habib ya yang mengaku cucu Kanjeng Nabi, sebab sekarang itu ada Habib yang asli, ada juga Habib yang palsu. Awas, yang hanya ngaku-ngaku benar. Awas ya.
keder, endi kang asli. Karena apa? Ya, endi yang palsu itu keder gitu. Tapi yang kata yang asli itu yang dibawa lembaga Rabithah Alawiyah. Katanya seperti itu. Jadi Habib di Indonesia ini yang tercatat di Rabithah ya Alawiyah itu yang asli katanya. Tapi sekarang ini lagi dipertentangkan, lagi dipertanyakan asli atau beli. Kenapa? Karena ada beberapa oknum Habib yang mengaku cucu Nabi, yang mengaku dalam dirinya ada darah Kanjeng Nabi, tapi akhlaknya buruk. Lamun pidato suka caci maki, menghina, bahkan merendahkan kiai, merendahkan ulama. Betul lah. Merasa diri kasta paling dhuwur dan paling tinggi. Siapapun katanya yang mengikuti dirinya pasti akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan surga. Katanya ya. Dan kalau melawan mereka, mengisi mereka, membenci mereka, katanya itu sul khotimah kualat dan akan masuk neraka. Perkataan seperti itu bagaimana? Nggak benar. Ya, nggak benar. Kalau memang Habibnya itu akhlaknya buruk, suka caci maki, menghina, menghasut, ya, bahkan merendahkan ulama, nggak boleh diikuti. Bahkan boleh jadi Habib model mengkenen malah justru yang kenang kuala, sebab ulama itu adalah derajat yang paling dhuwur. Kata para Habib, derajat Habib itulah yang paling tinggi, sehingga dengan mudahnya menghina ulama. Kata kita tidak ada ya derajat yang paling tinggi kecuali adalah orang-orang berilmu alias ulama. Kenapa? Karena ulama itu adalah pewarisnya Kanjeng Nabi. Karena ulama itu diangkat derajatnya oleh Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmah darajat. Awas ya. Sampeyan kudu bisa tepat. Siapa yang harus dihargai, dihormati, diikuti deh. Ini kata saya dan juga kata ulama-ulama sepuh dan ribuan ulama. Aswaja menyatakan bahwa kedudukan yang paling mulia bukan karena nasab, bukan karena darah, bukan karena turunan, tetapi karena ilmu. Dengan ilmu itulah Allah meninggikan derajat seseorang. Itulah. Dan dari ilmu itu ya bisa menuntun kita kepada jalan takwa, yaitu takwa kepada Allah. Sedangkan pangkat takwa itu adalah pangkat yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu loh ya. Ulama itu sebagai pelita di bumi yang menyinari kegelapan. Artinya apa? Dengan adanya ulama, manusia-manusia di alam bumi ini tidak tersesat. Dan ulama juga yang akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Awas loh, kalau kita bicara ulama berarti bicara kiai, paham deh. Sebab ulama itu bahasa Arab, bahasa kita wong Nusantara adalah kiai. Ya, kiai. Yusfa'u yaumal qiyamah. Salasatin. Orang yang memberikan syafaat kelak di hari kiamat itu ada 3 golongan. Siapakah itu? Yaitu al-anbiya, para nabi yang akan memberikan syafaat. Terus wal ulama, para ulama atau para kiai yang memberikan syafaat. Terus wasyuhada, yaitu orang yang mati syahid, mati dalam keadaan membela agama. Ini kita masih bicara keluarga Nabi loh, awas ya. Artinya apa? Artinya bahwa ulama itu loh, baik itu bersambung darah Nabi atau tidak,
yang benar-benar bisa menuntun takwa Allah adalah keluarga Kanjeng Nabi. Awas loh, ya. Jangan pernah hina ulama, jangan pernah benci ulama, karena dalam diri ulama itu ada racun. Daging ulama itu ada racun. Di mana siapapun orang yang membencinya, maka racun yang ada pada ulama itu akan mengena pada orang yang membenci, orang yang menghina, orang yang menghasut, orang yang merendahkan. Makanya kalau musuh ulama, membenci ulama, hidupnya akan berantakan, alias kena kualat. Bisa-bisa su'ul khotimah, bisa-bisa nang akhirat justru akan berhadapan dengan Kanjeng Nabi, kena murkanya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi itu orang yang paling demen, paling sayang kepada ulama. Ya, Kanjeng Nabi itu paling sayang kepada ulama. Makanya saking sayangnya, kemudian Kanjeng Nabi itu memberikan kepercayaan, mewariskan segala risalah mulianya kepada ulama. Disitulah ulama disebut al-ulama warasatul anbiya. Apa yang diwariskan? Yang diwariskan itu adalah ilmu. Yang kedua yang diwariskan adalah akhlak. Yang diwariskan adalah apa? Kasih sayang. Ya, kasih sayang. Yang diwariskan adalah apa? Contoh teladan yang baik. Contoh teladan yang baik. Semua diwariskan pada ulama. Kemudian ulama atau kiai itu kemudian disebarluaskan kepada umatnya Kanjeng Nabi. Jadi ulama itu ya yang diangkat derajatnya oleh Allah, dicinta, dipercayakan Kanjeng Nabi. Itu loh. Jadi menurut banyak ulama, yang mulia itu bukan karena nasab, bukan karena turunan, tetapi karena ilmu. Jadi kalau memang ada Habib yang juga baik, ikuti. Kalau ada ulama yang juga amilin, ikuti. Hargai dan muliakan. Itulah jalan selamat seperti itu. Nah, sudah ya. Artinya ulama yang mengajak kita pada jalan takwa Allah, dicatat, diingat. Itu adalah keluarganya Kanjeng Nabi. Nah, lebih-lebih ulamanya itu adalah turunan Kanjeng Nabi secara nasab. Awas loh. Hari mau berbicara kita ulama secara sebab ulama bisa mengamalkan ilmu, menuntun dirinya untuk takwa dan menuntun umatnya untuk bertakwa, maka ulama itu keluarga Nabi dari jalur asbab. Ya. Dari jalur asbab deh. Tetapi ada juga ulama atau kiai yang dia dapatkan sambungan keluarga ke Nabi dari jalur asbab, tapi juga dari jalur asbab, dari jalur nasab asli, dari jalur nasab asli. Awas loh. Berarti ini dua-duanya mendapat kemuliaan. Wis takwa Allah berarti dari keluarga Nabi, meskipun duduk keluarga atau nasabin Kanjeng Nabi. Tetapi banyak ulama kiai kang jalure ya nasabnya bersambung ke Kanjeng Nabi. Ada. Siapakah itu? Yaitu turunannya Wali Songo. Wali Songo itu adalah zuriyahnya Kanjeng Nabi. Kemudian Wali Songo itu beranak, kemudian sampailah ke sampeannya. Ya. Boleh jadi di antara kalian ini ada yang menjadi zuriyahnya Kanjeng Nabi dari jalur Wali Songo. Wali Songo di Cirebon siapa? Syekh Syarif Hidayat alias julukan Syekh Sinuwun Gunung Jati. Boleh jadi. Ya. Kita semua itu adalah ada kaitan dengan darah. Nasabnya Wali Songo yang notabene adalah juga anak cucunya Kanjeng Nabi. Gitu loh, ya. Hanya itu. Kalau dari turunan Wali Songo ya, kebanyakan itu tidak mau mengaku-ngaku.
tidak mau pamer-pamer, tidak mau sombong-sombong diri. Tapi kalau turunan Wali Songo itu lebih pada mencerminkan akhlak Kanjeng Nabi kepada umat. Sehingga turunan Nabi ya di Nusantara ini tidak keciri karena membaur dengan masyarakat banyak. Sejen karo Habib kang eksklusif. Artinya ngasingkan diri. Tapi kalau jalur Wali Songo membaur sehingga tidak keciri. Dia adalah cucu Nabi. Oh, saya juga cucu Nabi kok. Nggih, Kang Nur cucu Nabi. Tetapi ada yang mengatakan bahwa setiapnya orang yang betul-betul berjuang untuk Islam, ya, berjuang menegakkan risalah Kanjeng Nabi, itu boleh jadi ada darahnya Kanjeng Nabi. Maksudnya mengalir dalam dirinya adalah nasabnya sambung kepada Kanjeng Nabi lewat jalur Wali Songo. Kok gitu, makanya kita tidak boleh kepada yang lain-lain dumeh kita itu punya gelar ya yang mentereng kemudian merendahkan orang lain, nggak boleh. Sebab yang direndahkan boleh jadi adalah juga zuriyahnya Kanjeng Nabi. Walat. Oh, jadi Nusantara ini banyak sekali cucunya Kanjeng Nabi. Nah, adapun gelar resmi ya, gelar resmi anak putune Kanjeng Nabi yang ada di Indonesia atau di Nusantara ini ya, bukan Habib julukannya. Apa liawas nih? Turunane Kanjeng Nabi, zuriyahe Kanjeng Nabi, bukan Habib. Itu. Tetapi adalah Sayyid. Tetapi adalah Syarif. Tetapi adalah Tubagus. Tetapi adalah Ajengan. Tetapi adalah Kiai. Tetapi adalah Gus. Kaliwetan kan Gus ya. Gus. Ajengan atau Tubagus itu berarti cucunya Kanjeng Nabi. Loh, wajib kita muliakan, wajib kita hargai, wajib kita hormati. Tetapi kalau akhlaknya baik, gitu loh, ya. Tetapi kalau betul-betul ia adalah pejuang agama, itu, ya. Itu cucunya Kanjeng Nabi. Sayyid, makanya di Cirebon, nang Cirebon nih, ya. Jarang kita itu mengenal Habib, tapi Kang Ake mengenal atau dikenal adalah Kang Ayib, gitu, Kang Ayib, ya. Yang dikenal Kang Ayib, dikenal. Kang Ayib, Ayibmu jaga sat al-maghfurah ya. Al-Fatihah, ayo baca Fatihah. Ayib Tuhir, iya. Ayib Ayib Kang Nur Cirebon. Ayib, undangan Ayib gitu loh. Aki kan Kang Ayib berarti itu Sayyid maksudnya Kak. Syarif ya diundangi asal jenis bayar wong Cirebon loh. Ayib. Ayib. Duduk Kang Ayib. Ayib. Yep. Insyaallah. Awas loh cucunya Kanjeng Nabi tuh, hargai, hormati. Ya, gelarnya itu Sayyid atau Ayib. Nah, bagaimana itu, apakah sudah pasti? Ya, Jalur Wali Songo itu cucunya Kanjeng Nabi, iya, karena sudah melalui tes DNA, sudah melalui kajian manuskrip, ya, sudah melalui kajian-kajian berbagai kitab, sudah melalui juga, ya, apa namanya itu, ilmu nasab, ya. Bahkan dari Aceh, dari mana itu mengakui bahwa Wali Songo itu adalah zuriat Kanjeng Nabi dan turunannya juga ada. Adapun ada yang mengatakan bahwa turunan Wali Songo terputus karena jalur perempuan, salah. Ini ngaco, ya, ngaco. Kenapa? Sebab tidak adalah turunan, ya, kecuali dengan juga lelaki dan perempuan. Kalau dianggap jalur lelaki saja yang nggak turunan,
muskil, manalah mungkin seorang laki saja kemudian bisa melahirkan turunan. Pati-pati anu turunan itu terjadinya berhubungan antara laki dan perempuan. Maka para wali songo itu pastilah ya itu menurunkan anak cucu cicitnya ya sampai ke sini, itu berkat kerjasama dengan jarul laki dan perempuan. Kalau ada yang mengatakan bahwa dari jarul perempuan itu tidak ada nilai keturunan wali, keturunan nabi, saya katakan itu ngawur. Kenapa? Karena itu paham yang demikian adalah kembali kepada paham jahiliyah. Di mana apa? Di mana kaum jahiliyah itu kita ketahui bahwa yang namanya seorang lelaki itu seorang perempuan itu sangat rendah sekali. Tidak ada nilai, tidak ada derajat, bahkan dihinakan. Sangatlah pantangan bagi kaum jahiliyah kalau mengakui buyut, kakek, nenek itu adalah seorang perempuan, bahwa dia adalah turunan Fatimah atau turunan Farida atau turunan siapa, itu pantangan. Tetapi ketika Kanjeng Nabi lahir ya, kemudian dengan syariat yang sempurna mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya sampai dikatakan al jannatu ahdamil ummahat, bahwa surga itu adalah di telapak kaki seorang ibu. Oh gitu. Jadi derajatnya sama ya. Nah, kembali ya. Jadi itu tuh harus paham betul sampean ya, supaya kita dalam mengikuti. Sekarang itu kan kalau ada habibu gitu loh, baik buruk diikuti nggak boleh. Yang diikuti adalah baiknya ya, bukan yang caci maki, bukan yang kasarnya, bukan yang aduh. Ulama ini direndahkan, ulama direndahkan. Ulama itu yang sangat disayang oleh Allah, disayangkan Nabi. Jadi kalau menghina ulama berarti juga menghina Kanjeng Nabi. Masya Allah. Ayo teruskan. Takwal ilahi utawi wedi ing Allah, iku madaru kulli saadatin, jadi pokoke saben-saben kebegjaan. Watibau ahwa utawi anut piro-piro kesenengane nafsu, iku roksu sarien, jadi pokoke elek-elek. Aba ilan piro-piro tipuane setan. Loh ya. Jadi takwa Allah itulah sebagai jalan kemuliaan, jalan kebahagiaan. Artinya apa? Orang yang takwa itu akan mendapatkan kebahagiaan dunianya, kebahagiaan husnul khotimah, kebahagiaan di akhirat mendapat syafaatnya Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi adalah cinta kepada orang takwa. Tapi tidak akan mungkin bertakwa tanpa ilmu, begitu loh. Ya, tanpa bimbingan ulama, itulah. Dan orang yang takwa itu juga yang berhak untuk masuk surga. Itu. Jadi bukan orang yang mengikuti Habib baik buruk, bukan. Tapi adalah amal takwa Allah itu yang akan menyelamatkan kita. Awas. Takwa itu rangkaian daripada ilmu, amal, ikhlas, istiqomah. Itu aja ya. Ini 4 rangkaian takwa Allah itu. Lama khalaqallahul jannah. Ini ya. Lama khalaqallahul jannah, ketika Allah itu menciptakan surga, maka surga bertanya begini, lima khalaqtani ya Rabbi, lima khalaqtani, karena apakah saya ini diciptakan ya Allah? Dijawab oleh Allah, kamu diciptakan oleh ya, kamu diciptakan untuk dihuni orang-orang yang bertakwa. Ada kan di Min Khusaniyah atau kan ngaji Wasiatul Mustafa ya, hadis-hadisnya ya. Anak kok. Iya, Min Khusaniyah Wasiatul Mustafa kan. Ya, kitab. Terus ngaji kan? Ya.
min khusaniyah. Itu di situ ada lama Allahul jannah, ketika Allah menciptakan surga itu ditakon kanggo apa aja kan ya dia musallah saya buat kamu itu untuk dihuni orang-orang yang bertakwa itu loh, bukan orang yang punya turunan nasab yang baik, bukan, awas. Jadi hormatilah ulama, hormatilah kiai, karena ulama kiai juga boleh jadi adalah keluarga Kanjeng Nabi dan juga anak cucunya Kanjeng Nabi. Awas, kualat no pokoknya kurang ajar ulama kiai itu siapapun itu. Inna tariqa, ayo, inna tariqa, satuhune dalan, syariatun, kang bisa tumeka ing akhirat, iku syariat, wa tariqatun, lan tariqa, wa haqiqatun, lan haqiqah. Fasma mangkang ngrungokaken sira maring telu iki laha ing barang mak musila kang dicontohaken. Maksudnya jalan untuk menempuh ke Allah, jalan selamat itu maksudnya jalan menempuh menuju ke Allah, yaitu harus melalui jalan syariat, kemudian jalan torekoh, baru kemudian mendapatkan hakikat. Nah ini awas lihat ya, ini ngaji ini tingkat TK ya. Ngaji tingkat TK ini, awas. Untuk menuju jalan ke Allah, awas lihat ya, agar mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, kita hidup harus melakukan dan menjalankan syariat. Itu loh ya. Apa itu syariat? Nah ini saya akan menjelaskan secara simple baik. Syariat adalah peraturan. Peraturan itu loh. Peraturan agama yang tidak boleh ditawar-tawar. Peraturan yang dibuatkan oleh Allah kemudian dititipkan kepada Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi disebarluaskan lewat para sahabat dan kemudian ke ulama. Jadi syariat itu adalah peraturan untuk mengetahui kewajiban kita ibadah kepada Allah, untuk mengetahui mana hak mana batil, gitu loh. Itu namanya syariat. Contohnya kayak sholat itu masuk dalam kita aturan syariat, tapi di dalamnya juga ada torekot, awas ya, ada hakikat. Puasa Ramadan, haji itu aturan syariat. Awas. Jadi hukum syariat itu adalah hukum yang pasti, yang tidak boleh dan tidak bisa ditawar-tawar. Tidak ada perselisihan. Awas. Tidak ada. Kemudian hukum syariat itu ya direng-reng, ditafsir, dilakukan istihadiyah. Supaya apa? Supaya umatnya Kanjeng Nabi itu gampang dan mengetahui bagaimana kita melakukan syariat yang benar. Itu loh ya. Muncullah seorang mujtahid, yaitu adanya para imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Kok itu ya. Kemudian apa itu dasar daripada istihad itu? Dasar istihad tentunya adalah
kecanggihan pada ilmu Quran itu sendiri, kecanggihan pada ilmu hadis atau sunnah kanjeng Nabi itu sendiri. 4 imam mujtahid ini adalah orang-orang jempolan, orang terpercaya yang ilmunya melaut dan diakui semua ulama dunia, ya, sampai yaumul kiamah diakui. Awas. Kemudian muncul loh, dari keempat imam ini adalah pendapat. Antara satu dengan yang lainnya pendapatnya beda. Tapi bukan berarti salah. Awas. Beda, tapi bukan berarti salah. Awas. Hanya berbeda. Oh, kan. Dan menurut ulama-ulama Nusantara atau ulama Indonesia, kiai-kiai Indonesia, konon ya, yang paling senang diikuti adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Tetapi kita tidak boleh merendahkan imam-imam yang lain. Ada di Maroko Imam Maliki katanya, kan begitu. Ada di sini di negara ini Imam Hanafi itu ya. Tapi Indonesia kebanyakan menganut paham atau mazhab Imam Syafi'i. Gitu loh ya. Nah, hasil daripada ijtihad dia itu apa namanya? Itulah yang dikatakan ilmu fiqh. Paham boleh? Itulah yang dinamakan ilmu fikih. Nah, makanya dalam fikih itu ada perbedaan pendapat. Konon. Ya. Ada perbedaan pendapat, itu namanya ilmu fikih. Gitu loh. Jadi syariat dan fikih itu berbeda. Awas. Kalau fikih adalah hasil kajian daripada imam-imam mujtahid. Ilmu fikih namanya. Syukur Allah menganugerahkan orang-orang jempolan yang diakui kepandaian, kealiman, kewaraannya itu oleh ulama-ulama sejagat, jempolan. Itu. Itu ilmu syariat. Dan barang siapa yang mengamalkan syariat, ya, mengamalkan ilmu fikih yang hasil daripada ijtihadnya Imam Syafi'i, menganut paham Imam Syafi'i secara benar, maka sampailah ke Allah. Maksud sampai ke Allah itu, usul ke Allah, dimaksud mencapai keridhaan Allah, mencapai rahmatnya Allah. Yang otomatis ya surga. Kita tidak menjaga surga ya, tetapi ini ridho Allah dan rahmat Allah bagi orang yang mengamalkan syariat. Ini kita lagi bicara makna. Kemudian yang kedua yaitu Thariqah. Thariqah itu ada di Indonesia ya. Kalau makna umum sebenarnya kalau Thariqah itu adalah yang melakukan syariat itu sendiri adalah Thariqah. Orang yang telah melakukan hukum syariat berarti otomatis dia sedang berthariqah secara umum. Tetapi untuk lebih fokus lagi melakukan thariqah ini, kemudian berdirilah lembaga-lembaga. No, ya. Ada Thariqah, Saziliyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, ya. Ya macam-macam Thariqah ya. Tuh. Supaya apa? Supaya ada ikatan batin kita. Supaya apa? Supaya kita ada tuntunan guru atau mursyid. Supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan syafaat para ulama, para wali. Itu loh. Supaya apa? Supaya kita mantap dalam berthariqah. Nah itu yang dinamakan thariqah secara resmi lewat baiat namanya ya, mursyid kan. Pokoknya thariqah. Ya kayak contohnya yang dikenal Habib Lutfi itu kan ya guru thariqah. Nah, guru thariqah itu kan dinamakan mursyid ya. Mursyid. Mursyid itu adalah seorang ulama yang ilmunya luas, yang berlaku wara, hati-hati, yang berlaku zuhud, tidak cinta dunia, pangkat, jabatan. Itu mursyid itu seperti itu loh ya. Ada mursyid itu yang turunan,
ada mursyid atau mursyid badal itu dipercaya untuk melanjutkan torekoh ya, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, ya akilah ya aliran torekoh yang Indonesia ini ya. Jadi misalkan sampean itu kelak akan mengikuti torekoh harus baiat kepada mursyid, bagus gitu loh ya. Tetapi pada dasarnya orang yang melakukan syariat itu adalah torekoh. Jadi syariat mengatur semua aturan lahir, sedangkan torekoh itu mengatur aturan batin yang disebut tasawuf, gitu loh ya. Jadi harus ada seimbang, ini sejalan antara syariat dan torekoh. Nah, barang siapa yang melakukan torekoh secara benar, syariat maksudnya, kemudian disertai torekoh secara benar, maka dia akan mendapatkan atau masuk ke dalam wilayah hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat itu adalah buah daripada perjalanan kita melakukan syariat dan torekoh. Itu. Ini yang disebut orang yang bertakwa nantinya. Itu. Orang yang mendapatkan buah daripada pengamalan syariat dan torekoh itu. Makanya ngaji syariat yang dalam, ngaji torekoh atau mengetahui hal torekoh dan jero juga mengetahui hakikat yang benar. Tapi pada intinya kita ibadah itu adalah murni siji berharap ridha Allah itu aja ya. Nah, dalam kitab inilah sampean ini akan diajarkan bagaimana mengamalkan syariat yang benar, bertorekot yang benar, berhakikat yang benar. Insya Allah ini kitab kecil ini juga ini akan menuntun kita menuju usul Allah atau menuju kehariban Allah. Gitu. Nanti setiap kita sudah ngaji, sampean baca juga ya bersama dari kalimat dan maknanya ya, nazam dengan maknanya. Setelah kita ulang ya, supaya betul-betul nyangkol nang hati, nang akal pikiran. Saya ulangi lagi, bahwa yang menganggit atau yang mengarang kitab ini pertama yaitu menghaturkan puji alhamdulillah kepada Allah. Puji ku anak papat ya, Cak, anak papat ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kabeh puji kagungane Gusti Allah. Jadi kita tidak boleh berharap pujian untuk pribadi kita, dan juga tidak boleh orang kalau dipuji itu bangga diri, karena pujian hakikatnya dari Allah dan milik Allah. Yang kedua kemudian maksudnya itu ya alasan daripada orang yang mengarang kitab ini yaitu setiap anugerah kebaikan yang bisa kita lakukan hakikatnya itu adalah pertolongan dari Allah, bukan atas dasar kepandaian kita atau kekuasaan kita, kekuatan kita, tidak. Maka bagi siapa yang bisa melakukan kebaikan, maka mestinya kita bersyukur ke Allah ya, menjadi orang yang baik. Kemudian yang mengarang kitab ini melanjutkan untuk dirinya dan mengajak untuk setiapnya yang belajar kitab ini atau kaum muslim muslimat untuk senantiasa yaitu menghaturkan ya doa kepada Allah supaya rahmat ta'zim ini selalu mengalir kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean juga ngerti alasannya kenapa kok Kanjeng Nabi itu adalah makhluk yang sempurna. Ibarat lamon wadah segelas kok ya, lamon banyu kok penuh.
Tapi kenapa kita kok masih mengirim doa saja kepada Kanjeng Nabi? Tidak lain adalah mengharapkan keluberane. Keluberane paham ya? Keluberane. Atau supaya kita berharap syafaat Kanjeng Nabi gitu kan. Bersambung terus menawa kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Begitu. Ya. Kemudian kita juga jangan lupa untuk selalu berdoa kepada keluarga Nabi, kepada para pengikutnya, dan muslimin wal muslimat. Barang siapa yang mendoakan saudara-saudara kita padahal saudara kita tidak mengetahui didoakan oleh kita, maka kita akan dibantu doa oleh malaikat ya kepada Allah untuk dimintakan maghfirahnya atau ampunannya dari Allah. Hebat gitu. Jadi kalau kita mendoakan orang lain tanpa diketahui, misalkan doakan batur kayak ya Allah moga-moga onon tuh. Siapa mungkin aran? Contoh ibu tua don aran apa? Saridem ya kan ya. Santri wadon, anak saridem. Ya. Ya Allah, moga-moga saridem oleh laki kan bagus konon ya. Misalnya ada yang mendoakan begitu padahal saridem lagi turu kan. Itu namanya mendoakan kebaikan gitu. Orang yang mendoakan padahal orang yang didoakan itu tidak tahu, itu amal kang besar. Sampean akan dibalas oleh Allah dengan mengutus malaikat mendoakan sampean supaya sampean mendapatkan rahmat dan mendapatkan balasan maghfirah dari Allah. Tuh makanya seneng-seneng untuk mendoakan teman-teman atau yang lain-lainnya meskipun dia tidak tahu. Hei, kita ku ndongakno sira jemu bengi lah ya ujarane ku pewol. Ya. Mendoakan kebaikan teman kita, sahabat kita, saudara kita yang tidak tahu itu lebih bagus, akan mendapatkan balasan sampean didoakan oleh malaikat gitu loh. Jadi bagus sih sesama umat Islam saling mendoakan ya, sesama batur saling mendoakan gitu ya, nengguri kan ya. Lamun ana batur kang sakit misalkan tuh ya kita doakan moga-moga ya si Ahmad itu diberikan kesembuhan ya Allah gitu ya, meskipun loh yang sakit tidak tahu ya. Boleh jadi dengan doa sampean kemudian saudara kita atau teman kita, sahabat kita besoknya sembuh kan meninggal. Nah itu kebaikan yang luar biasa seperti itu ya. Jadi jangan bosan-bosan kita mendoakan yang lain itu. Keluarga Nabi dan para sahabat, para pengikutnya itu kita doakan semua. Ya. Seterusnya ini. Taqwallah. Awas. Tidak ada jalan yang terbaik, tidak ada jalan yang menyelamatkan dan membahagiakan kita kecuali adalah jalan taqwallah. Nang mimbar, nang khotib-khotib kan sering kali kita ya diajak oleh khotib gitu. Marilah kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah. Tapi beli dijelaskan takwa kayak apa? Wong awam wong bodhe manggut-manggut kayak iya. Iya, toko-toko main gaple. Ya, tas Jumatan terus main gaple. Tas Jumatan nang pasar membodoh wong, bohongan. Ya karena kurang diketahui, simpel-simpel bae. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai kaum muslimin, mari kita bertakwa kepada Allah, yaitu dengan apa? Dengan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Makna umum memang seperti itu ya. Tetapi awas, untuk mencapai makom mutaki atau mutakin itu ya tidak semerta-merta menjadi orang bertakwa kecuali dengan bermodalkan ilmu. Awas loh, bermodalkan ilmu saja apakah cukup menjadi orang bertakwa? Tidak, kecuali berilmu kemudian beramal dengan ilmu, alias ilmunya diamalkan. Apakah berilmu kemudian juga diamalkan itu menjadi orang yang bertakwa? Tidak. Kecuali amal ilmu atau dengan ilmu kemudian diamalkannya dengan ikhlas. Karena berharap ridho
pokok lho ngono ya. Jadi wong berilmu juga belum tentu dia orang bertakwa kecuali ilmunya diamalkan. Diamalkan juga percuma kalau riya, musyrik dan sebagainya campur baur, kecuali yang diterima itu adalah yang ikhlasnya. Gitu loh ya. Takwa Allah itulah jalan kebahagiaan, dan yang bisa menuntun takwa itu hanya ulama, hanya kiai, awas. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Eling-eling temen, wong-wong kang pada wedi nang Gusti Allah itu adalah ulama. Gitu ya. Maka barang siapa yang ingin atau masuk kepada kaum-kaum yang takwallah ya, kelak di akhirat dikumpulkan, maka ikutlah ulama. Ikutlah ulama, ikutlah kiai. Itu aja. Gitu. Adapun syariat itu adalah peraturan ya, yang juga akhirnya mengetahui mana hak, mana batil, mana halal, haram. Nah, ini fikih. Halal, haram, makruh, subhat, terus apa nih? Halal, haram, sunnah, makruh, subhat. Hukum Islam analis 5. Gitu ya. Itu hasil ijtihad fikih itu ya. Adapun toreko, kalau disebut-sebut toreko, yaitu orang yang menjalankan syariat itu sesungguhnya telah bertoreko secara makna umum. Adapun sampean mau beat kepada lembaga-lembaga, sekarang kan banyak toreko ini, ya monggo di beat dulu mengikuti mursyid, ya nggak apa-apa ya. Kalau itu memang torekonya muktabaroh. Muktabaroh itu berarti terkenal dan diakui, gitu loh ya. Kemudian kalau ada yang bertanya tentang hakikat, maka katakanlah bahwa hakikat itu adalah zurun gola. Hakikat itu adalah zurun gola. Mutiara-mutiara yang berkilau. Mutiara yang berkilau. Hakikat adalah zurun gola, yaitu mutiara berkilau. Jadi hasil buah daripada perjalanan syariat dan hakikat ya. Syariat dan toreko. Atau boleh dikata bahwa hakikat itu adalah buah daripada pengamalan keduanya itu, syariat dan toreko gitu. Alhamdulillah, ayo didengarkan. Alhamdulillahil muwaffiqi lil maula, hamdan yuwafi birrahul mutakamila, summa salatu ala rasulil mustafa. Rasul. Inna tariqa syariatun wa tariqatun wasma'laha ma'musila. Ayo dimaknani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya ayo? Alhamdulillah.
Ayo nazoman yang bolak-balik dulu. Bismillah, nazoman ayo. Bismillah. Yang bergeras apal, ayo bolak-balik. Hamdan yuwafi birrahul mutakamila summa sholatu ala rasulil mustafa Al-Fatihah. Mawala, ayo.
Cukup. Cukup. Ayo cukup.